Cuan Kim, ini bukan tempatmu untuk bicara. Ketiga. Pangeran ketiga yang mulia. Kamu belum kembali selama 3 tahun. Dan begitu kamu kembali kamu memukul istri sahmu. Perilaku macam apa itu? Pelajaran yang mulia benar. Nona Chu, kamu membantuku sebelumnya. Bantuan besar. Apa yang kamu butuhkan? Kamu bisa datang padaku kapan saja. Apa? Ingat janjiku. The film was translated and Baiklah, Nona narrated Chu. by M Media. Sepertinya Nona Cho dan Yang Mulia Pangeran ketiga sangat dekat. Apa hubungannya denganmu? Kau jelas-jelas menikahi suamiku 3 tahun yang lalu. Tapi gelar Nona adalah untuk wanita muda yang belum menikah. Dipanggil. Karena kau begitu peduli, kenapa tidak kau tanyakan saja? Pangeran ketiga yang mulia. Beraninya aku mempertanyakan Yang Mulia Pangeran ketiga. Bahkan jika aku tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran ketiga yang mulia, aku masih yang sah. Nyonya Marquis. Kedudukan apa yang kau miliki untuk menanyaiku? Apa kau pantas? Suami. Lihat, kita bahkan belum kembali ke kediaman. Dan dia sudah bersikap tidak sopan padaku. Baiklah, baiklah. Bertengkar di pintu masuk Marquis. Tidak pantas. Jika ada yang ingin disampaikan, kita bahas di rumah saja. Suami baru pergi selama 3 tahun. Tapi anak itu jelas berusia 3 tahun saat kau dan aku menikah. Kau jelas mengatakan tidak ada siapa-siapa di kamarmu. Jadi bagaimana dengan wanita ini dan anak ini? Ada apa? Aku bahkan belum menghukummu atas perilaku tidak hormat. Dan kau malah mempertanyakan aku. Seorang wanita dari kamar dalam dan seorang pria dari luar memiliki hubungan yang mendalam. Kau tidak tahu diri, Kak. Ada apa dengan wanita ini? Suami katakan padaku. Kakak perempuan sangat galak. Dia jelas-jelas yang membuat kesalahan. Bukan begitu. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik sepertimu. Cuan Kim, jaga sikapmu. Marquis ini bukan hanya untuk satu wanita. Suami, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Lian Er adalah putri Tuan Lin dari pengadilan persembahan kekaisaran. Ayahnya memegang jabatan resmi peringkat ketiga. Kau hanyalah putri seorang pedagang. Hak apa yang kau miliki untuk menjadikannya selir? Dan bagaimana denganku? Aku bukan istrimu yang resmi. Dinikahi. Aku tidak bilang kau bukan. Kau dan dia sama. Keduanya adalah istri Marquis ini. Kau ingin mengangkat istri kedua. Itu benar. Sebuah marquis yang bermartabat. 1 suami 2 istri. Kepantasan macam apa itu? Kau pikir itu tidak pantas? Lian Er diperlakukan tidak adil. Kau tidak senang. Jika kau tidak senang, maka ambil surat ceraimu dan pergi sekarang. Oh benar. Ada satu hal lagi. Saat kami berada di provinsi, Lian Er terbiasa mengelola rumah tangga. The film was Dan aku juga translated terbiasa and ambil narrated buku by rekening M Marquis. Media. Bawa keluar. Mulai sekarang Lian Er yang urus. Baiklah. Aku mengerti. Aku tahu. Lingdang. Lingdang. Aku di sini. Pergi ambil buku rekening dari kamarku. Serahkan padanya. Nyonya. Pergi ambil. Aku selalu mendengar suamiku berkata bahwa kakak perempuan itu bijaksana. Kali ini, adik perempuan benar-benar belajar banyak. Dia memang sangat pengertian dan perhatian. Tidak sebanding denganmu. Kau pasti lelah. Ayo.
Cepat duduk. Di luar taman barat. Nyonya. Haruskah kuberikan buku rekening ini kepada wanita itu? Masalah toko beras Pasar Timur yang kekurangan gabah sudah diselesaikan. Tidak. Kedai teh Pasar Barat, bagaimana dengan penyegelannya? Belum juga. Biarkan dia yang menyelesaikannya. Aku akan menikmati ketenangan. Aku mengerti kuberikan segera. Biarkan dia sombong. Ruang belajar pangeran ketiga. Yang mulia, Bicara. wanita ini, dia adalah pengadilan persembahan kekaisaran. Putri sah kedua Tuan Lin. 4 tahun yang lalu, ia berselingkuh dengan Xiang Yaoyu. Ketika Xiang Yaoyu pergi ke daerah setempat untuk menjabat sebagai pejabat, ia kawin lari dengannya. Keesokan harinya, ketika Tuan Lin mengetahuinya, ia segera memutuskan hubungan ayah anak mereka. Tuan Lin selalu pandai melindungi dirinya sendiri, mengorbankan satu putri untuk menjaga reputasi seluruh keluarganya. Tidak ada yang bisa menyalahkan. Mamang, benar, Yang Mulia, mengenai Xiang Yaoyu itu. Ia bahkan lebih buruk. Tidak hanya ia bermain-main di luar selama 3 tahun, tetapi setelah kembali, ia justru mengangkatnya ke status istri kedua. Betapa beraninya. Itu sama saja menindas Nona Chu, yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh. Katakan padaku. Setelah semalaman, apakah ini semua yang sudah kamu selidiki? Yang Mulia mohon pencerahannya. Hati Nona Chu. Nona Chu, sejak ia kembali ke kamarnya kemarin, ia belum keluar lagi. Bawahan saya tidak dapat menemukan apapun. Lalu mengapa kamu tidak menyelidiki? Ya, tunggu Yang Mulia. Bawahan Anda memiliki satu pertanyaan lagi. Karena Yang Mulia begitu peduli pada Nona Chu, mengapa Anda tidak membantunya? Zhang Yaoyu menindasnya. Justru karena ia tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh. Jika Anda dengan jelas berdiri di pihak Nona Chu, mungkin. Dia dan aku tidak punya hubungan resmi, jadi tidak nyaman untuk terlalu terlibat. Lanjutkan penyelidikan. Ya. Mengapa kau melihat-lihat ini? Tadihan-tadihan lama. Berhenti melihat. Suami. Aku menemukan kelemahan wanita itu. Kelemahan apa? Pembukuan kediaman ini tidak benar. Wanita itu pasti telah menggelapkan dana. Mari kita pergi ke Taman Barat sekarang. Dan membuat wanita itu memuntahkan pra yang ditelannya. Pergi. Suami, kau tidak mungkin tidak rela berpisah dengan wanita itu, bukan? Aku tidak. Chuan King, seorang marsiones yang terhormat, berani dan sembrono. Jika ingin bicara, katakan yang benar. Lingdang, apa yang terjadi di luar? Kenapa begitu berisik? Ini semua karena wanita itu. Tadi malam setelah dapat buku rekening, hal pertama dia ganti orang. Dia mengganti semua pelayan kepala dan perawat basah yang nyonya telah atur. Dia juga mengusir banyak orang. Dia mengambil uang marki dan mengantongi sendiri. Dia bahkan berani secara terang-terangan dan tanpa malu mencatatnya di buku rekening. Apakah dia takut bahwa aku tidak akan menemukan kesalahan padanya? Mari kita masuk dan bicara. Masuk ke dalam apa gunanya? Hari ini di sini. Aku akan perjelas jati dirinya yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa seperti ini? Berapa banyak perak yang diambil orang-orang itu saat mereka pergi? Bayar perak. Orang itu bahkan tidak mau membayar 1 koin pun. Dia sembarangan mencari kesalahan dan juga mengusir banyak orang. Apa kata suami, dia tidak peduli. Itu karena Marki mendukung wanita itu. Kasihan sekali Nyonya Besar Mai. Dia bekerja di Marki selama 40 tahun hanya karena dia mengatakan
beberapa kata baik tentang Nyonya. Wanita itu mengusirnya. Nyonya Mai menunjuk hidung wanita dan memaki-makinya. Nyonya Mai bunuh diri bentur kepala ke dinding. Apa? Benarkah? Ada kesalahpahaman di sini. Ini bukan untuk keuntungan pribadinya. Suami, kau sungguh berani membela dia. Ada keributan apa sepagi ini? Ini kesalahpahaman. Bukan. Uang Marki, semuanya masuk ke kas pribadinya. Dia mencatat setiap transaksi. Bagaimana mungkin itu kesalahpahaman? Berhenti bicara. Suami, dulu kau tidak memperlakukanku seperti ini. Bagaimana bisa kau membela dia? Dia tidak membelaku. Dia hanya merasa bersalah. Seorang Marki yang terhormat. Bagaimana mungkin dia merasa bersalah? Tidakkah kau tahu bahwa selama 3 tahun terakhir pengeluaran Marquis sepenuhnya ditanggung oleh maharku. Seluruh Marquis direnovasi olehku dengan uangku sendiri. Bahkan pengangkatannya sebagai pejabat di daerah lain adalah sesuatu yang kuhabiskan banyak uang, berkeliling untuk mengaturnya, dan menyumbang untuknya. Setiap transaksi yang kau lihat adalah surplus dari pengeluaran. Bukankah seharusnya itu disimpan di kas pribadi? Bagaimana mungkin begitu? Kau sendiri, berapa banyak mahar yang mungkin kau miliki? Aku bilang kau di sana. Tidakkah kau tahu bahwa sebelum nyonya saya menikah, apakah keluarga Chu pedagang kaya? Putri satu-satunya, mahar nyonya saya, itu 800 muatan penuh, apalagi hanya menopang 1 marki. Bahkan jika itu hanya kediaman pangeran, itu bisa menopangnya dengan baik. Lingdang. Wan Qing. Menikah ke Marquis 3 tahun. Milikmu milik Marquis bukan? Mengapa batasan kita jelas sekali? Aku pikir kau hanya tidak menganggap dirimu sebagai bagian dari Marquis. Putri pedagang tetaplah putri pedagang. Bau uang. Dan tidak bisa dibersihkan. Masih saja perhitungan dengan keluarga suamimu. Wan Qing, kau sudah menyerahkan buku-buku rekening kepada Lian Er. Jadi serahkan saja kunci perbendaharaan kepada Lian Er juga. Kita semua keluarga. Mengapa begitu teliti tentang rekening? Ini masih kemurahan hati suamiku. Untuk memperlakukanmu dengan lunak. Yang sudah membiarkanmu lolos begitu saja. Kau benar-benar memainkan kartumu dengan baik. Butiran sempoa hampir mengenai wajahku. Kau bisa bermimpi saja. The Cuan film was Qing, kau putri seorang translated pedagang. and narrated by M Media. Menikah ke Marki sudah. Kehormatan besar. Suamimu berdiskusi denganmu adalah karena kemurahan hatinya. Apa kau pikir kau bisa menolak? Jangan tidak tahu berterima kasih. Berhenti bicara. Kau menikah ke Marquis dan menjadi istri Marquis. Bukankah martabatmu diberikan olehku? Apa salah keluarkan uang untuk Marquis? Jadi begitu. Memahami hubungan kita. Bagus. Lingdang. Ya, pergi ke kamarku dan ambil buku rekening. Kita akan melakukan inventarisasi. Apapun yang bisa diambil, ambil semuanya. Apapun yang tidak bisa diambil, catat semuanya. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Lalu, aku akan tunjukkan prestis Marquis ini. Siapa sebenarnya yang memberikannya? Apa kau bodoh? Semua barang berharga di kediaman diambil oleh mereka. Apa gunanya kau bagiku? Lindsay, apakah kau sudah gila? Kau mengosongkan kamar nyonya besar, memindahkan semuanya keluar. Apakah kau mencoba membuat marah nyonya besar sampai mati? Bukan aku. Itu Cuan Qing. Jalang tercela itu. Dia hanya membalas dendam padaku, cemburu padaku, karena ambil alih urusan rumah. Dia benar-benar melakukannya. Nyonya besar, mengingat latar belakang keluargamu, aku mendukungmu sebagai istri utama. Tapi lihatlah, apa yang telah kau lakukan. Tidak bisa kendalikan putri pedagang itu. Sebaiknya segera kembalikan urusan rumah. Kembalikan itu. Aku masih punya uang tunai di sini yang bisa digunakan untuk keadaan darurat. Wewenang urusan rumah harus menjadi milik Lian Er. Marki kata-kata ini. Seharusnya kau tetap beritahu nyonya besar. Nyonya besar, menunggu sup kebiasaan harian 100 liang. Semangkuk sup kebiasaan.
100 liang semangkuk. Aku Marquis yang terhormat dari Marquis. Aku harus menghabiskan seluruh hidupku. Berjuang untuk bertahan hidup dengan mahar seorang wanita. Lalu bisakah kau menopang Marquis seperti sekarang? Atau bisakah Lingxi menopangnya? Ini hanya uang. Kau bilang saja pada nenek untuk bersabar sebentar. Aku akan segera meminta pada ayahku. Keluarga Lin kita sudah kaya selama lebih dari 100 tahun. Kami tidak punya cara menghasilkan uang yang lebih sedikit darinya. Nyonya benar. Sebagian besar barang sudah berhasil ditemukan kembali. Sebagian kecil yang tidak dapat ditemukan kembali. Dan yang rusak, semuanya sudah dicatat. Bagus. Oh ya, baru saja Nyonya besar mengamuk cukup parah. Sudah 3 tahun, bahkan seekor hewan seharusnya sudah mengembangkan perasaan sekarang. Setiap hari, aku telah menginvestasikan ratusan liang perak. Namun dia bahkan tidak mau mengucapkan kata untuk membelaku. Biarkan dia marah. Semua orang di dapur telah ditarik. Memang, benar Nyonya. Baru saja toko-toko di luar melaporkan bahwa Lingxi mengganti semua penjaga toko. Seharusnya aku tidak mendaftarkan toko-toko yang baru diakuisisi itu atas nama Marquis. Tapi tidak masalah. Orang-orang dan barang-barang di toko-toko, kita akan pindahkan saja mereka kembali ke keluarga Chu. Biarkan toko-toko kosong untuknya. Bagaimanapun akta tanah ada di tangan kita. Biarkan dia menatap kosong. Ya, aku akan pergi melaporkannya sekarang. Ini benar-benar indah. Chuan King, aku tahu kau ada di sana. Keluar. Kau mengosongkan marki, lalu mengosongkan toko-toko. Apa kau pikir dengan cara ini, kau bisa menghentikanku? Apa kau menungguku datang dan memohon padamu, Nyonya? Itu Lingxi. Aku tahu, abaikan saja dia. Apa kau pikir, hanya keluarga Cumo yang punya uang? Nyonya, lihatlah cepat. Marki tidak bisa bertahan tanpamu. Aku akan sengaja membuatmu tidak bahagia. Chuan King, bantu aku memakainya. Keluar. Nyonya, ini yang kubeli hari ini. 1 set teh baru. The film was translated and narrated by Aku M. Nyonya terhormat Media. Marki. Bahkan tidak bisa memecahkan cangkir. Lian R. Bawa anggur. Aku ingin minum. Bukankah kau sudah cukup minum? Minum apa? Marki kami tidak punya uang cadangan untuk membelikanmu arak. Tidak ada uang. Kalau begitu aku akan mencarinya. Chuan King bawa uangnya. Zhang Yaoyu, lihat baik-baik. Aku bukan Lingxi. Kau. Marquis ini tahu kau adalah Wan King. Kau menunggu Marquis ini. Benar. Bukankah aku baru saja datang? Marquis, tolong hargai dirimu sendiri. Minggir dari jalanku. Kau benar-benar berani memukulku. Apakah kau lupa? Kau adalah istriku yang sah. Dinikahi. Jika aku tidak menghadapimu hari ini, kau tidak tahu tempatmu. Chuan King. Dasar jelang. Kau tidak tahu malu. Lian R. Mengapa kau di sini? Chuan King.
Siang The hari kau film was berpura-pura berbudi luhur, translated and narrated tapi di by belakangku M. kau merayu Media. suamiku. Lian Er, kau kembali dulu. Kembali bersamaku. Kau kembali dulu. Dasar putri pedagang. Dasar jalang. Kau kembali. Suami. Apa kau memihaknya? Chu Wanqing. Aku dengar bahwa di toko anggur keluarga Chu di jalan, orang-orang meninggal karena minum anggur palsu. Kau bilang, itu ada hubungannya dengan orang tuamu, bukan? Apa kau berbohong? Jika keluarga Chu hancur, selain aku, siapa lagi yang bisa kau andalkan? Kau sombong hari ini. Tapi suatu hari, kau akan datang memohon kepadaku. Bukan berarti semua pria memiliki 3 istri dan 4 selir. Seperti ayahku, ibuku satu-satunya wanita baginya. Suamiku hanya bisa setia. Nona muda benar. Jika seorang pria tidak bisa setia pada istrinya, bagaimana dia bisa setia pada keluarga dan negaranya? Pria yang memperlakukan wanita sebagai objek bukanlah pria yang baik. Kau adalah pria pertama yang setuju denganku. Bukankah ayah Nona muda juga seperti itu? Ayahku berpikir bahwa di dunia ini, pria sepertinya hanya ada dia. Kalau begitu dia salah. Aku pikir. Aku juga. Lebih baik menceraikanku. Aku lebih baik pulang dan menjadi perawan tua daripada menanggung penghinaan. Di sini seumur hidupku. Sama sekali tidak nyonya. Hanya wanita yang melanggar 7 pengusiran yang bisa diceraikan. Ketidaktaatan kepada mertua, perzinahan, kecemburuan, penyakit serius menimbulkan masalah, atau ketidakjujuran. Nyonya, yang mana yang telah Anda lakukan? Marky belum pulang selama 3 tahun. Tidak memiliki anak tidak bisa disalahkan pada Nyonya. Bahkan jika aku menanggung aib, aku tidak bisa tinggal di Marquis ini sehari lagi. Nyonya, Anda harus berpikir 2 kali. Lalu apa yang harus kulakukan? Haruskah aku terus menahannya? Tidak. Aku tidak bisa menahannya. The Mengapa film was aku harus menahannya? translated and Nyonya. narrated by M. Media. Namun, kau benar. Aku tidak bisa diceraikan. Aku harus mencari cara. Aku ingin perceraian yang disepakati bersama. Perceraian kesepakatan butuh suami istri untuk tanda tangani perjanjian cerai bersama. Alasan perceraian harus tertulis di dalamnya. Juga perlu dicap oleh kantor pemerintahan dan diumumkan secara publik. Saat itu, Marky akan menjadi bahan tertawaan. Akankah Marky melakukan hal seperti itu? Marquis sekarang, bukankah sudah menjadi bahan tertawaan? Mengapa aku harus menjaga reputasi Marquis? Kau sudah mengelola rumah tangga selama 3 hari. Dan seluruh Marquis kacau The balau. film was translated baru 3 hari. and narrated by M. Mengelola Media. rumah tangga bukanlah masalah kecil. Lian Er butuh waktu. Aku rasa tidak akan membaik bahkan dalam 3 bulan. Aku membuat keputusan tentang masalah ini hari ini. Suruh dia datang. Pagi ini saya dengar Nyonya sedang bersiap untuk kembali ke keluarga Chu. Dia mungkin tidak ada di kediaman sekarang. Ini bukan festival maupun hari libur. Kenapa dia kembali ke rumah orang tuanya? Betapa tidak sopan. Datanglah jika kau mau. Pergi jika kau mau. Dia menganggap tempat ini apa? Mengapa kau peduli mengapa dia kembali? Kau juga pergi. Dan bawa dia kembali. Nenek, bagaimana bisa Marky pergi ke keluarga Chu untuk menjemput seseorang? Mereka yang tidak tahu mungkin berpikir Marky kita melakukan sesuatu yang salah padanya. Setiap kali Wan King pulang, keluarga Chu selalu memberinya uang dan barang-barang. Jika kau tidak menjemputnya, barang-barang itu, bukankah semuanya akan berakhir di kas pribadinya? Benarkah? Kalau begitu aku harus pergi. Kau tidak diizinkan pergi. Itu tidak lebih dari beberapa makanan, minuman, dan pakaian. Mungkinkah mereka memberinya emas? Lagi pula, jika Marky jemput orang di keluarga Chu hari ini, besok, keluarga Chu akan menjadi sombong. Nenek, tolong beri aku lebih banyak waktu.
Aku pasti bisa melakukannya dengan baik. Keluarga Chu. Marquis tetaplah Marquis. Chu si ayah dari Chu Wenqing. Dengan gelar bangsawan. Itulah dukungan Marquis. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Dia tak seharusnya menikah status tinggi. Masih ibu dari Chu Wenqing. Mereka terlalu menindas. Putriku yang malang tidak beruntung. Ibu. Aku ingin bercerai. Omong kosong apa The yang kau film was bicarakan? translated and Itu Marky. narrated by M Media. Sudah cukup baik. Memohon Marky tak menceraikanmu. Bagaimana mungkin perceraian bisa terjadi? Bahkan jika Anda dilucuti dari segalanya. Semua dilucuti. Anda tetap tidak bisa bercerai. King. Bersabarlah. Pikirkan baik-baik. Itu bukan masalah besar. Bukan begitu. Semua pria suka memiliki 3 istri dan 4 selir. Meskipun Marky menikahi istri kedua. Tapi jika dibicarakan, Anda tetap yang pertama masuk rumah tangga. Nyonya Marky, Ini semua salahmu. Cepat berikan Marquis seorang anak. Dengan seorang putra, kau akan memiliki harapan. Bukankah semua masalah akan terpecahkan? benar. Miliki seorang putra. Anak wanita itu adalah putra sah. Anak Anda juga. Dia bisa merebutnya. Mengapa Anda tidak bisa memperjuangkannya? Apakah Marquis berpikir kita memberi terlalu sedikit uang? King, ketika kau kembali kali ini, bawalah 10.000 liang emas lagi. Bahkan demi emas itu, mereka pasti akan baik padamu. Yang mulia, saya memiliki berita penting untuk dilaporkan. Katakan apa yang ada di pikiranmu. Jika tak mau bicara keluar. Anda tidak cemas sekarang, tetapi Anda akan cemas sebentar lagi. Sebuah laporan datang dari sana mengatakan, Nona Chu telah keluar. Siapkan kereta dan tinggalkan istana. Ya. Saya kira ada paku di kursi ini. Yang mulia tunggu saya. Yang mulia, jangan lupa, selagi Anda punya waktu ini, Anda sebaiknya memikirkan apa yang akan dikatakan saat bertemu Nona Chu. Sebentar lagi. Pangeran ketiga yang mulia. Yang mulia Nona Chu sudah keluar. Emas tidak mudah dibelanjakan. Tapi uang kertas perak lebih praktis. Ambillah dan gunakan. King bersabarlah. Pria semuanya sama. Setelah Anda melahirkan seorang putra, Anda akan melewati masa terburuk. Bibi. Untuk keluarga seperti Marquis Hengsan, jika kamu memberi mereka sedikit saja, mereka akan mengambil banyak. Anda adalah Halo baby, ini adalah yang mulia pangeran ketiga. Yang mulia sedang terburu-buru untuk masuk ke istana. Tetapi kebetulan, keretanya rusak di sini di tempat Anda. itu yang mulia pangeran yang mulia. Kami punya kereta di rumah saya. Katakan saja jika Anda perlu menggunakannya. Terima kasih banyak. Kalau begitu bibi ikut saya ambil. Baiklah. Nona Chu, apakah kamu merasa lebih baik? Tidak. Aku tidak merasa buruk sejak awal. Nona Chu tidak perlu menyembunyikannya. Penilaianku terhadap orang sangat akurat. Baiklah, aku memang merasa seperti itu tadi. Kemarin aku mendengar rumor bahwa toko anggur Chu menjual anggur palsu dan orang-orang meninggal karena meminumnya. Itulah mengapa pagi-pagi sekali ini aku bergegas datang untuk memeriksa situasinya. Dan sekarang, Semuanya baik-baik saja sekarang. Ayahku lapor ke berunang. Prefek Jing Xiao sudah selidiki tuntas. Seseorang sengaja jebak kami tuduhan palsu. Orang itu sekarang telah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Toko anggur Chu juga sudah dibuka kembali. ada yang lain. Tidak itu saja. Mengenai Marquis Hengsan, Masalah keluarga kecil tidak layak disebut. Nona Chu, meskipun ini masalah keluarga, ini tidak sepele. Ini menyangkut kebahagiaan Nona Chu. Dan aku sangat peduli tentang itu. Yang mulia, apa maksud Anda dengan ini? Mengapa seorang pangeran yang tinggi dan perkasa peduli dengan situasiku? Nona Chu, jika kamu memiliki kebutuhan, kamu harus memberitahuku.
Ginseng 100 tahun. Gelatin kulit keledai 10 tahun, kulit eukomia 30 tahun, kapulaga 50 tahun. Ginseng 100 tahun. Nenek hanya sedikit sakit kepala dan demam. Lian Er juga tidak mengalami gangguan janin. Gadis tabib sialan itu. Dia meresepkan apapun yang mahal. Aku rasa dia sengaja melakukannya. Salahku tak kelola rumah tangga baik. Bagaimana ini salahmu? Ini jelas Chu Wanqing. Kurasa gadis tabib itu juga diinstruksikan olehnya. Ambil uang obat dari perbendaharaan pribadinya. Ambil saja langsung. Bukankah itu tidak pantas? Semua orang di sini, termasuk dirinya sendiri. Siapa di antara mereka yang bukan milikmu, Marky? Lagi pula, bagi Marky untuk mengambil barang dari tanah miliknya sendiri, apakah dia masih perlu meminta pendapatnya? Siapa sebenarnya Marky itu? Tapi, Lagi pula gadis tabib itu juga berasal dari halaman barat. Jika Marky tidak memberi pelajaran pada Chu Wanqing, mulai sekarang jika ada orang di Marky mengalami sakit kepala atau demam, dan gadis tabib itu meresepkan ginseng berusia seabad lagi, apakah Marky masih bisa mengaturnya? Bahkan istana tidak semewah ini, bukan? The film Baiklah. was translated and narrated aku akan by mengatur M. pelayan Media. untuk segera mendapatkannya. Kotak ini. Yang kulihat tadi. Kotak ini. Ambil uang dulu beli obat untuk Nanak dan Lian Er. Lalu distribusikan sebagian ke setiap halaman subsidi pengeluaran. Sisanya akan kubawa keluar untuk membangun koneksi. Dan mengamankan jabatan resmi yang baik. Mulai sekarang hari-hari baik akan datang untuk Marquis kita. Xiang Yaozu. Terang-terangan rampok mahar istrimu di siang bolong. Ini bukan Marquis. Ini adalah sarang pencuri. Chu Wanqing, kau bukan bagian dari Marquis. Beraninya kau berbicara seperti itu. Kamu tidak tahu malu. Aku masih ingin tahu siapa orang Marquismu. Chu Wanqing, kau tak ingin jadi bagian Marquis, bukan? Baik. Keluar dari Marquis segera. Aku akan menulis surat cerai sekarang juga. Silakan tulis. Jika saya keluar dari pintu ini hari ini, besok Marquis Feng Chang rampok dan sita mahar Marjonas. Dan kemudian menuduh saya secara salah akan tersebar di seluruh ibu kota. Saya juga akan pergi untuk ajukan keluhan di hadapan Yang Mulia. Mari lihat apakah Yang Mulia berpihak padamu atau padaku. Kau pikir istana kekaisaran semudah itu dimasuki? Kau putri seorang pedagang. Mungkin bahkan tidak tahu ke arah mana gerbang istana terbuka. Kamu bisa berpikir begitu jika kamu mau. Silakan tulis surat cerai itu. Aku anggap rugi jika aku takut. Kita semua keluarga. Pembicaraan macam apa ini, bertengkar seperti ini? Apakah kita keluarga? Dia akan menulis surat cerai. Wanqing, nenek akan membelamu. Dia tidak akan berani menulis surat cerai untukmu. Kau masih nyonya Marquis kami. Nenek, Bukankah kau hamil? Anda tidak boleh terlalu memaksakan diri. Kembalikan wewenang rumah ke Wanqing. biarkan saya mengelola rumah tangga. Kamu berharap, kamu ingin saya mengelola rumah tangga. Hanya minta saya keluar uang nafkahi keluarga besar. Saya tidak akan. Nenek sudah membuat konsesi. Apalagi yang kau inginkan? Karena kamu bertanya, maka saya akan berbicara terus terang. Aku ingin perceraian kesepakatan bersama. Bercerai atas kesepakatan bersama. Kau bermimpi di siang bolong. Bukan aku saja ingin perceraian kesepakatan. Saya juga ingin. Semua maharku yang Marquismu habiskan bertahun-tahun dikembalikan kepadaku sepenuhnya. The film was Setiap satu translated item. and narrated by M. Media. Saya sudah menyimpan catatan semuanya. Kau menghitung begitu tepat. Apakah kau sudah meramalkan hari ini akan tiba? Kau jalan Kiji. Aku pasti akan menceraikanmu. Apakah Anda tidak punya otak atau tidak punya telinga?
Tidakkah Anda mengerti apa yang baru saja Nyonya katakan? Hei, silakan ceraikan aku. Bagaimana kalau kuambilkan kertas dan kuas? Saya berani ambilkan untuk Anda. Apakah Anda berani menuliskannya? Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Apakah Anda pikir Nyonya ingin berbicara dengan Anda? Anda hanya pantas berbicara dengan saya. Mencuri mas kawin istrimu sendiri. Saya membenci. Tikus dan ular dalam satu sarang gambarkan orang seperti Anda. Penjaga usir wanita gila ini keluar. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Jeti ini Marky. Bahkan rombongan teater tak bisa perankan orang seperti Anda. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Anda bahkan tak bisa berpura-pura meyakinkan. Apakah Anda menganggap kami buta? Lingdang, ini? Cari orang pindahkan kotak-kotak itu kembali. Ganti pintu brankas pribadi dengan yang tembaga. Ganti jendelanya dengan yang tembaga juga. Jika ada yang berani masuk lagi, potong tangan mereka. Ya, Itu Chu Wan King. Jangan keterlaluan. saya bisa melangkah lebih jauh. Selama kita belum bercerai sehari pun. Selama mahar, saya belum lunas sehari pun. Saya akan terus mengganggumu. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Bagaimana keadaan akhir-akhir ini? Makan enak, minum enak, tidur nyenyak. Tajam pendengaran dan jeli penglihatan. Saya jamin Anda tidak akan mengeluarkan sepeser pun lebih. Itu akan lebih baik lagi. Sudah larut malam. Cepat kembali dan beristirahat. Baiklah, terima kasih, sampai jumpa. Yang mulia, berita dari Marquis telah tiba. Bagaimana kabar Nona Chu? Dia baik-baik saja. Tidak begitu baik. Tidak baik, kenapa kamu tertawa? Yang mulia, saya tak tahan tawa melihat Nona Yufan. Anda adalah orang yang sangat murah hati. Bisakah Anda berpura-pura tidak melihatnya? Ini sudah keterlaluan. Untuk Marquis yang terhormat bersikap begitu tidak sopan. Nona Chu benar-benar sangat menderita. Kamu. Pelankan suaramu. Yang mulia, haruskah kita melakukan sesuatu? Tentu saja. Istriku yang sebelumnya dia benar-benar kaya. Beberapa hari lalu dia bawakan peti emas dari rumah orang tuanya. Bagaimana mungkin aku bisa menerima itu? Jadi dia memberiku beberapa lembar uang perak sebagai gantinya. Dia bahkan bilang dia akan marah jika aku tidak mengambilnya. Ini menempatkanku dalam posisi sulit. Dalam beberapa hari aku akan menempati jabatan baru. Istriku yang sekarang hamil lagi. Kebahagiaan ganda telah tiba. Saat itu Marquis akan mengadakan perjamuan besar. Kau benar-benar harus datang. Pasti? Pangeran ketiga yang mulia. Kemampuan Marquis Hanjang putar balik fakta. Benar-benar membuatku kagum. Apakah Marquis pikir yang terjadi kemarin di Marquis? Tidak ada yang tahu di sini. Aku. Tidak ada yang terjadi di rumahku. Kemarin. Kalau begitu uang perak ini. Marquis pikirkan baik-baik sebelum bicara. Aku mengambilnya dari brankas pribadi Wan King. Anda mengambilnya atau Anda mencurinya? Bagaimana ambil dari rumah sendiri disebut mencuri? Sepertinya kamu sudah cukup dengan posisi Marquis Heng Chan. Yang mulia, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Apa yang perlu disalahpahami? Apakah kesalahpahaman Anda tidak ambil mahar istri? Atau apakah itu?
Anda tidak berencana gunakan mahat istri jamu tamu. Sebagai seorang Marquis, mencemarkan nama baik keluarga, memanjakan selir dan menelantarkan istrimu, menindas istri sahmu yang tak punya kekuasaan atau pengaruh, dan merebut maharnya. Pria macam apa kamu ini? Tidak. Aku tidak punya pilihan. Yang mulia, aku benar-benar tulus terhadap kedua istriku. Hentikan, bahkan kaisar saat ini hanya memiliki satu permaisuri. Sang Yaozu kebajikan atau kemampuan apa miliki dua istri? Apakah Anda anggap hukum dinasti kami hiasan belaka? Kembalikan apa yang seharusnya tidak kamu ambil. Orang macam apa yang memegang posisi apa? Aku yakin kamu lebih memahami ini. Kalau tidak, Ya, yang mulia, pejabat rendahan ini pasti akan mematuhinya. Jangan biarkan yang mulia tangkap Anda pura-pura patuh The diam-diam tak film was mematuhi. translated Anda and mungkin tak ingin tahu narrated rupa by yang mulia M saat Media. marah, bukan? Ya, pejabat rendahan ini mengerti. Pejabat rendahan ini mengerti. Yang mulia, saya rasa saya melihat Nona Chu. ayo pergi. Ayo kita lihat. Cheng Jia. Cepat bangun, ada apa dengan anak itu? Apakah Anda baik-baik saja? Bibi, dia merebut kelinciku dan menggigitku. Bagaimana Anda menjaga anak itu? Bukankah normal bagi anak-anak untuk bermain kasar? Aku bahkan belum salahkan anakmu karena sakiti putraku. Tangkap mereka untukku. Siapa yang berani? Biar ku beritahu. Aku adalah nyonya dari Marki Hengchang. Putraku adalah pewaris sah Marki Hengchang. Itu adalah pewaris Marki Hengchang. Huanyao, ada apa di sini? Wan King pembohong ini datang untuk menghadapi pemilik sah. Dia benar-benar mengaku sebagai istri Marki Hengchang. Dia istri Marki Hengchang. Lalu Anda ini apa? Itu menggelikan. Chuan King, aku memberitahumu. Kalian semua sebaiknya berhati-hati. Aku masih hamil di sini, kau tahu. Ini adalah putra sah dari Marki. Jika terjadi sesuatu, siapa di antara kalian bisa tanggung jawab? Apa itu putra sah dari Marki? Saya seorang putri selir tahu. Ibuku adalah Putri Agung. Kakakku adalah Marki Yaening. Anda berani sombong padaku. Anda tidak pantas. Saya membenci. Minggir. Sepupu, Ada apa? anak itu menggigit Junge kami. Ada apa dengan wanita dan anak itu? Wanita ini seseorang yang tak dia lupakan bahwa, serta ketika dia ditempatkan di tempat lain kekasihnya. Dia sudah hamil diam-diam ketika dia pergi. Sekembalinya ke ibu kota, dia angkat wanita ini jadi istri kedua. Dia bahkan janjikan posisi pewaris tahta pada putranya. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Saya ingin bercerai. Perceraian. Bagaimana mungkin? Jiang Yaozu tidak akan setuju. Berikan tanganmu. Apakah yang ini? Luka lengan pewaris muda dalam sampai terlihat tulang. Mungkin tendon dan tulangnya terluka. Ini cedera serius, pengawal tangkap mereka. Bubar. 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 Cepat bubar. Pangeran ketiga. Pangeran ketiga yang mulia. Mohon tunjukkan belas kasihan. Anak itu tidak tahu apa-apa. Kita bisa cari dokter terbaik di ibu kota untuk putra mahkota. Anda bercanda, Marki Yening, kami kurang tabib Anda. The film was translated and narrated by M Media. Wan King King King. Tolong bantu kami memohon. Cheng Jia adalah putra sulung sah dari Marquis. Kumohon, aku mohon padamu. Putri Huanyao. Kumohon, aku mohon padamu untuk menunjukkan kelonggaran. Lagi pula istriku sedang hamil. Jika kehamilannya terpengaruh, itu akan menjadi 2 nyawa. Nyonya, bukankah istri Anda yang di samping saya? Kapan Marki Hengchang punya wanita lain? Mungkinkah itu ibumu? Pengawal bawa mereka pergi.
Ya. Lian R. Bagaimana kabarmu? Perutku sakit sekali. Yang mulia tolong biarkan kami pergi. Kembali dan temui dokter dulu. Nona Chu. Haruskah ketiga orang ini masuk penjara? Kamu yang memutuskan. Demi Nona Chu, aku akan mengampunimu kali ini. Terima kasih Yang Mulia. Namun, mulai saat ini, kau tak boleh keluar dari kediaman Marquis langkah pun, sampai putra mahkota pulih sepenuhnya. Oh benar. Tadi di sudut jalan, Zhang Yaozu itu bicara omong kosong. Dia jelas-jelas merampas uang perakmu. Lalu dia mengaku itu darimu. Saya tahu. Saya awalnya berniat untuk menyelesaikan semua urusan nanti. Hamba tak menyangka membuat Yang Mulia melihat sandiwara ini. Aku sudah suruh dia kembalikan padamu. Jika dia belum mengembalikannya, kamu harus memberitahuku. Yang Mulia sangat membantu hamba. Apa yang hamba lakukan hingga pantas terima kebaikan ini? Kamu layak. Kamu pasti mengalami masa yang sangat sulit di Marquis, bukan? Tiga tahun terakhir ini sebenarnya baik-baik saja. Hamba cukup tenang sendirian. Hanya beberapa hari terakhir ini, hamba benar-benar menyadari orang macam apa dia. Sebelumnya hamba juga menyalahkan diri sendiri. Karena hidup dalam fantasi hamba sendiri. Fantasi-fantasi apa? Hamba kira dia adalah orang yang pahami hamba. Tapi setelah... Ada apa dengan Nyonya? Saya tidak tahu. Oh iya. Apakah Anda tahu? Lindsay keguguran. Benarkah? Benar sekali. Tabib kekaisaran baru saja pergi. Lindsay menangis sampai matanya bengkak. Memang pantas dia mendapatkannya. Dan juga... Yang kudengar adalah, tabib kekaisaran berkata, Lindsay tidak akan pernah bisa hamil lagi. Benarkah? Bisakah kau berhenti menangis? Tabib kekaisaran bilang kau perlu istirahat. Anakku tiada. Anak-anakku di masa depan juga tiada. Bagaimana kau harap aku bisa beristirahat? Bukankah kau masih punya Chen Jia? Apa gunanya itu? Kau akan selamanya sisakan posisi pewaris sah untuk si Jalang Chuan King. Kau menghentikanku pagi ini karena ini. Apa lagi? Apa kau tidak punya otak? Itu hanya kata-kata untuk membujuknya. Marquis membutuhkan uangnya. Aku bahkan belum tidur dengannya. Dari mana akan datangnya pewaris Sang? Kau benar-benar gila. Zhang Yaozu, keluar sini. Wakil Jenderal Tang di tengah malam seperti ini. Apa yang membawamu kemari? Pewaris kami demam tinggi sepanjang hari ini dan mengalami kejang dalam tidurnya. Tabib kekaisaran berkata, situasinya sangat berbahaya. Jika ini terus berlanjut, nyawanya akan dalam bahaya. Marquis kami, perintahkan saya bawa anak nakal Anda keluar ibu kota. Jika pewaris kami mengalami kemalangan, dia akan dikubur bersamanya. Ini terlalu berlebihan, bukan? Apakah Anda akan serahkan atau tidak? Yang Mulia memerintahkan kami untuk dalam 3 hari mengirim putra kami keluar dari ibu kota. Kalau begitu Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Pewaris kami tidak terluka. Kami akan pribadi kawal anak itu keluar dari ibu kota. Jika batas waktu terlampaui, Marquis kami akan pribadi mohon kepada Baginda.
Jika putra mahkota kita tidak sehat, maka Anda tidak perlu khawatir lagi. Ini tidak mungkin benar, bukan? Apakah Anda ingin menggeledah saya lagi? Tunggu sebentar. Siapa di sana? Nona sudah tidur. Beraninya kau menerobos masuk. Jadi ini kamar Nona Chu. Ada apa, Nona Chu? Itu istriku. Saya adalah wakil jenderal di pasukan Marquis Anin. Nama keluarga saya Tang dan saya di sini. Atas nama putri dan pangeran ketiga saya sampaikan salam mereka. Ini adalah Tuan muda keluarga saya menderita demam tinggi yang terus-menerus dan kejang-kejang di malam hari. Marquis memerintahkan saya untuk menangkap pelakunya. Marquis Hencang tidak bersedia menyerahkan orang tersebut. Oleh karena itu, saya hanya bisa menggeledah. Tetapi Yang Mulia telah memberikan perintah untuk tidak mengganggu. Nona Chu, saya akan pergi sekarang. Jika saya telah menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Chu Wanqing. Wanqing. Bisa Anda bicara dengan pangeran ketiga atau putri komandiri dan meminta mereka untuk berbaik hati. Kau juga tahu Cheng Jia masih muda. Dia tidak bisa menahan kesulitan. orang-orang mereka. Dia benar-benar datang untuk membantuku? Begitukah caramu memohon bantuan? Sikap apa lagi yang harus kumiliki kalau begitu? Perjanjian perpisahan dan surat utang. Surat utang bisa ditulis, tapi bukan perjanjian perpisahan. Kalau begitu pergilah. Lanjutkan penggeledahan. Ya, tunggu. Aku akan menulisnya. Aku akan menulisnya sekarang. Lingdang, siapkan kertas dan kuas. The film was translated and narrated by M Media. Wakil Jenderal Tang. Tolong tunggu di balik pintu sebentar. Sementara, aku berpakaian dan bersiap. Tidak apa-apa jika kita pergi ke Marquis Anning bersama. Nona Chu, silakan luangkan waktu Anda. Marquis kami tidak menyambut Anda. Anda juga ikutlah. Putri daerah Nona Chu telah tiba. King, aku tahu kau akan datang. Trik macam apa yang sedang kau mainkan? Jadi kau dapat surat perjanjian cerai itu. Jadi, Tuan muda baik-baik saja. Tentu saja dia baik-baik saja. Dia bisa makan dan tidur. Bahkan bekas gigitannya sudah hilang. Tapi jika aku tak katakan apa-apa, siapa yang akan tahu? Kita masih perlu membuat anjing Xiang Yasu itu menderita beberapa hari lagi. Jadi, apakah kau mendapatkan surat perjanjian cerai itu? Ya, dan surat utang untuk mahar. Aku menyuruhnya menulis keduanya. Bagus sekali. Surat perjanjian cerai itu tak punya stempel resmi. Itu belum berlaku. Jika besok pagi, Jiang Yazu pergi ke prefek Jingzhou lebih awal dan mengatakan dia menyesalinya, maka surat perjanjian cerai ini tak lebih dari selembar kertas bekas. Apa yang harus kita lakukan? Masalah apa yang kamu alami? Sepupu, bisakah kau pergi ke prefek Jingzhou sekarang untuk dapat surat perjanjian cerai Wanqing yang disegel resmi? Selamat atas tercapainya keinginanmu. The film was translated and narrated by M Media. Maaf mengganggu kalian berdua. Tidak terlalu terlambat bagi kita lihat perlahan setelah fajar. Sepupu, surat perjanjian cerai ini belum disegel. Memang, Prefek Jingzhou pasti sudah tidur sekarang. Hanya kau sepupu yang bisa pergi membangunkannya. meskipun dia tertidur, orang lain tidak. Siapa? Tunggu aku. Aku akan segera kembali.
Sudah gelap yang mulia, harap berhati-hati. Kakak ketiga ada masalah mendesak selarut malam ini. Putramu minta Anda bubuhkan segel kekaisaran. Putramu akan menjelaskan kepadamu nanti. Anda ingin saya mengecap stempel kekaisaran. Apakah Marquis Heng Chang layak mendapatkannya? Dia tentu saja tidak pantas mendapatkannya. Lalu apa yang Anda lakukan di sini? Istrinya pantas. Kalau begitu saya akan dengarkan saksama. Bagaimana istri Marquis ini layak mendapatkannya? Layak saya mengecap stempel kekaisaran di tengah malam. Ayah Kaisar. Mohon cap ini. Putramu pasti akan jelaskan dengan baik padamu besok. Begitu mendesak. Sangat mendesak. Menarik. Terima kasih Ayah Kaisar. Dia kabur begitu saja. Yang mulia di rumah tangga kami, selama beberapa tahun terakhir. Ini pertama kalinya kami lihat pangeran ketiga begitu lincah. Untungnya aku tidak gagal dalam misiku. Segel kekaisaran. Stempel kekaisaran apa? Jika Zhang Yaozu melihat ini, dia akan ketakutan setengah mati. Bahkan jika dia membalikan dunia kali ini, dia tidak akan bisa menyesalinya. Wan King, kau bebas sekarang. Yang mulia. Bantuan yang mulia kepada Wan King. Wan King tidak akan pernah melupakan. Wan King sungguh tak tahu bagaimana The film balas was budi Anda. translated and narrated by Mohon yang Media. mulia, terimalah 20.000 liang emas dari Wan King. Aku tidak kekurangan uang. Ini adalah isyarat tulus dari hatiku. Aku tidak membutuhkan ini. Baiklah, kalau begitu. Sudah larut. Aku mungkin harus kembali dulu. Yang mulia, The film was translated and Mulai narrated sekarang, by Media. Nona Chu bisa memakai jepit rambut jika Anda mau, dan menata rambut Anda ke atas jika Anda mau. Tidak perlu terlalu peduli dengan formalitas ini. yang mulia benar. Mulai sekarang, aku telah menjadi gadis muda lagi. Dan memulai hidup tanpa beban sekali lagi. Tentu saja aku harus bahagia. Namun aku punya permintaan yang tidak sopan. Silakan berbicara yang mulia. Dalam beberapa hari, akan ada festival Kikiau. Festival lampion di malam hari. Aku ingin undang Nona Chu untuk nikmati bersama. Yang mulia. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana bisa Anda mengantar istriku kembali? Karena perjanjian perceraian sudah ditandatangani. Jangan panggil dia istri lagi. Yang mulia. Terima kasih atas bantuan Anda hari ini. Wan King sangat berterima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sudah larut dan embunnya tebal. Yang mulia sebaiknya kembali dan beristirahat dulu. Ingat apa yang kamu janjikan padaku. Ya, yang mulia. Apa yang kau janjikan kepada Yang Mulia? 20.000 liang emas. Sebanyak itu. Nafsunya terlalu besar bukan? Kau pikir bantuan keluarga kekaisaran begitu mudah diutang? Hanya menggerakkan bibirmu. Dan masalahnya selesai.
Jika semudah itu, kenapa kau tidak melakukannya? Lalu bagaimana dengan masalah Cheng Jia? Tidak apa suruh dia keluar lebih awal? Bagaimana Cheng Jia? Tidak apa-apa. Pihak Marquis Anin sudah beres. Bagus sekali. Oh iya. Di mana Cheng Jia, di mana kau menyembunyikannya? Di mana di Marki ada tempat untuk menyembunyikannya. Wakil Jenderal Tang itu galak dan mengancam. Jika Cheng Jia ditemukan olehnya, bagaimana dia bisa tetap hidup? The film was translated Kau mengirimnya keluar and dari kediaman. narrated by M. Aku Media. mengirimnya ke keluarga Lin. Ayah masih marah padaku. Dia juga kakak dari pihak ibu Cheng Jia. Ini semua salahku. Aku sebabkan hubungan tegang antara kau dan ayahmu. Aku akan pergi membawa Cheng Jia kembali sekarang. Dan minta maaf dengan benar kepada tetua selagi aku di sana. Suamiku jangan pergi. Sudah larut dan embunnya tebal. Aku khawatir dengan kesehatanmu suamiku. Aku sudah memberikan surat cerai kepada Chuo Wanqing. Mulai sekarang rumah tangga ini hanya miliki satu nyonya kau. Benarkah? Tentu saja. Juga, Cheng Jia adalah milik Marquis, satu-satunya putra sulung yang sah. Jika aku tidak menyayanginya, siapa lagi? Jangan khawatir. Jangan pergi. Sudah selarut ini. Itu benar. Sudah terlambat. Tidak baik mengganggu ayah mertuaku. Kalau begitu aku akan suruh pengasuh pergi. Dia tahu cara merawat anak-anak. Baiklah, suruh pengasuh pergi melalui pintu belakang. Dan langsung saja pergi ke kepala pelayan. Apapun yang kau lakukan, jangan cari ayahku. Baiklah, aku akan mengaturnya. Marki, Di mana Cheng Jia? dia sudah dibawa kembali. Di mana dia? Dia bersama neneknya. Apakah Lin Shi sudah tidur? Dia sudah tidur. Marki, kau kemungkinan besar telah ditipu oleh Lin Shi. Apa yang dia tipu dariku? Aku baru pergi ke pintu belakang kediaman Lin jemput anak itu. Pelayan Zhao keluar sambil gendong Cheng Jia. Aku melihat lebih dekat. Dan Lin Shi sebenarnya mirip pelayan Zhao 80%. Apa maksudmu? Lin Shi kemungkinan besar bukan putri Nyonya Lin, tapi putri pelayan Zhao. Tapi beberapa tahun The yang film lalu di was sebuah perjamuan, translated and narrated aku by melihatnya M. di sisi Media. Lin Shi. Dia jelas putrinya. Mungkinkah Lin Shi berselingkuh dengan pelayan Zhao? Aku menyuap penjaga gerbang dan bertanya, Lin Shi bukan putri kandung Nyonya Lin. Dia dilahirkan oleh seorang selir dan diadopsi oleh Nyonya Lin. Mungkin selir itu tahu Lin Shi adalah anak haram dan tidak bisa bertahan hidup di bawah perawatannya sendiri. Itulah mengapa dia diberikan kepada Nyonya Lin. Aku akan pergi bertanya padanya. Lian Er. Cheng Jia sudah dibawa kembali. Lin Shi, bagaimana bisa aku rasa kau dan pelayan Zhao sangat mirip? Dia baru saja membuka pintu, dan aku pikir aku melihat Tuan Lin. Bagaimana bisa begitu? Dia seorang kepala pelayan. Mungkinkah kau salah? Oh benar. Sudah larut dan cahayanya redup. Pengasuh pasti salah. Di mana Sanfu? Sanfu, kenapa kau berbaring? Bangun dan minumlah. Kita senang hari ini. Ayo minumlah. Tidak lagi. Sangat lemah. Aku baru minum sedikit bahkan belum merasakannya. Kau laki-laki atau bukan? Siapa yang Anda sebut bukan laki-laki? Saya masih bisa minum. Ayo lanjutkan.
Kakak Cuan King. Kau akhirnya lolos dari lautan penderitaan ini. Di mana kakak perempuan, di mana Qi Tanzang? Kakak. Ayo minum di sini. Kakak. Kakak minumlah. Aku ingin minum lagi. Jangan minum lagi. Kamu sudah terlalu banyak minum. Mengapa aku tidak bisa minum? Aku akhirnya melarikan diri dari lautan penderitaan ini. Aku Cuan King. Akan membuat keputusanku sendiri mulai sekarang. The film was translated and narrated Tidakkah by menurutmu Xiang Amelia. Yaoyu adalah seorang bajingan? Ya, seorang bajingan. Jadi kita harus minum lebih banyak lagi. Yufang anggur. Yang mulia, Anda benar-benar tampan. Nona ada apa? Kenapa aku tidur seharian penuh? Siapa yang membawaku kembali tadi malam? Tebak Nona. Bukan Yang Mulia kan? Itu aku. Kalau begitu baguslah. Tadi malam menarik Nona dari Yang Mulia membutuhkan banyak usaha. Nona memegang begitu erat. Kau hampir merobek jubah luar Yang Mulia. Nona, minumlah sup pereda mabuk ini dulu. Tunggu. Aku tak bisa lepas dari Yang Mulia kemarin. Jangan khawatir Nona. Yang Mulia pasti tidak marah. Dia bahkan bilang Nona tak boleh masuk angin malam hari. Dia bilang akan ajakmu nonton pertunjukan bagus hari ini. Dia membawaku untuk melihat pertunjukan yang bagus. Kakak perempuan, apakah kau sudah siap? Kakak Sanfu menunggu di luar. Tunggu, aku akan pergi setelah aku minum sup obat ini. Kakak perempuan, kau tidak akan pernah menebak apa yang kudengar pagi ini. Apa itu? Marki dari Marki Hengchang kemarin gempar. Orang tua kandung Lin Shi diusir dari kediaman Lin. Mereka lari ke Marki untuk meminta bantuan. Dan mereka masih di pintu masuk utama Marki, menangis dan memohon Marki untuk menerima mereka. Bukankah Lin Panlian adalah putri kedua sah dari Tuan Lin? Tidak, bukan dia lahir dari selir kediaman Lin. Kemudian dia diadopsi oleh Nyonya Lin. Siapa sangka dia hasil perselingkuhan selir dan pelayan. Anak haram. Tak heran Marki bilang Lin Shi pembohong hari itu. Jiang Yaoyu mengamuk besar. Tidak peduli bagaimana Lin Shi menangis dan merengek. Dia langsung mengusir dia dan Jiang Chenjia bersama pasangan pezina itu dari ibu kota. Untungnya aku pergi lebih awal. Kalau tidak aku akan diganggu olehnya seumur hidup. Ini belum selesai. Belum selesai, mungkinkah Lin Shi kembali? Tidak, dia tidak. Ini Jiang Yaoyu. Jiang Yaoyu pada suatu saat menggadaikan Marki. Dia ke pegadaian pinjam 30.000 liang perak beli jabatan. Tapi orang itu mengambil uangnya. Dan begitu saja menghilang. Marki menggadaikan Marki. Lalu apa yang harus dilakukan? Marki diberikan oleh Kaisar Taizong kepada Marki pertama. Apakah pegadaian berani menerimanya? Mereka tidak akan berani menerimanya. Mereka bertaruh bahwa Marki akan bisa melunasinya nanti. Tapi sekarang jelas dia tidak bisa melunasinya. Pegadaian langsung melaporkannya kepada pihak berwenang. Bilang Marki Hengchang menipu.
Ada apa dengan Marquis Henchang? Kau pikir jabatan resmi saya semurah kubis di pasar? Untuk dibeli kapanpun seseorang suka. Yang mulia, Marquis Henchang ini bodoh sejak kecil. Bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu, kami tidak terkejut. Mengingat kemalangan barunya, biarkan dia dikurung selama 2 bulan. Ayahanda Kaisar. Jika ayahanda memanjakannya seperti ini, dia pasti akan berbuat salah lagi di kemudian hari. Pangeran ketiga, mengapa Anda di sini? Dia jual jabatan gelar manjakan selir dan aniaya istri. Ayahanda sudah mengkritiknya karena hal-hal ini. Tak disangka dia malah memperparah kesalahannya. Menggadaikan Marquis. Ini adalah fondasi Marquis. Jika dia tidak menginginkannya sebanyak ini, saya mohon ayahanda Kaisar untuk mengambilnya kembali. Lalu, Sita semua harta keluarganya. Sita kediaman itu. Cabut gelar kebangsawanannya. Tentu saja untuk mencegah keluarganya terlantar di jalanan. Berikan dia rumah rakyat biasa dengan 2 halaman. Untuk menunjukkan kemurahan hati ayahanda Kaisar. apa yang akan mereka makan nanti? Dia punya tangan dan kaki. Dan berpendidikan. Bahkan jika dia menjadi guru les di ibu kota. Dia masih bisa menghidupi keluarganya. Karena Anda mengatakannya The begitu, film was saya akan translated menyerahkan and masalah ini narrated kepada by Anda. M Media. Harta benda yang tersisa dari Marquis Henchang, Anda boleh mengurusnya sesuka hati. Pergi. Terima kasih ayahanda Kaisar. Marquis yang mulia bermurah hati. Leluhur Marquis Henchang beri jasa luar biasa pada kekaisaran. Tak sudi lihat keturunan dewa perang jadi tunawisma. Dia anugerahkan pada Anda kediaman 2 halaman. Terima kasih atas rahmat yang mulia. Mari kita mundur. Kamu tidak pergi melihatnya hari ini. Mulai sekarang tidak akan ada lagi Marquis Henchang. Tidak tertarik. Takut diganggu olehnya lagi. Dia tidak akan berani. Aku tahu dia tidak akan berani. Bahkan jika dia menggangguku, aku tidak akan takut padanya. Jika dia berani mengganggumu lagi, datang saja menemuiku. Dengan perkataan yang mulia, aku merasa tenang. Untuk Marquis berakhir seperti ini, hari ini. Yang mulia pasti telah berkontribusi secara signifikan kan? Xiang Yaoyu itu tidak pernah belajar dari kesalahannya. Jika Baginda tidak campur tangan, dan Yang Mulia tidak menanganinya dengan serius, hal yang sama memang akan terjadi lagi di masa depan. Ada apa Yang Mulia? Kamu benar-benar mengenal Sang Yaoyu dengan baik. Bagaimanapun kami sudah menikah selama 3 tahun. Orang macam apa keluarga mereka itu? Aku sangat mengenal mereka. Karena kamu sudah bercerai. Jangan sebut dia lagi itu membawa sial. Memang benar. Nasib buruk. Lalu di masa depan. Apa rencanamu? Rencana apa lagi yang mungkin ada? Membantu ayah mengelola bisnis, kelola pembukuan, dan nanti bantu kakakku bagi sebagian beban. Menjadi wanita kaya dengan banyak uang. Jika aku ingin anak, maka aku akan mengeluarkan uang untuk membeli 2 pria. Pilih yang tampan, dengan fisik yang kuat, dan mereka harus pandai merayu. Kalau tidak, mengapa aku harus mengeluarkan uang untuk mereka? Apa kamu belum memikirkan untuk menikah lagi? Setelah apa yang terjadi dengan Sang Yaoyu? Siapa yang masih berani menginginkanku? Tapi itu tidak masalah. Bebas dan tak terbebani juga cukup bagus. Bagaimana jika ada yang aktif ingin menikahimu? Maka mereka pasti akan seperti Sang Yaoyu. Setelah uangku, aku tidak akan tertipu oleh itu. Benar bicara soal uang. Ini untukmu. Apa ini? Ini akta Marquis dan properti dari tahun sebelumnya.
Ini hampir tidak bisa mengganti kontribusimu kepada Marquis. Bukankah ini seharusnya diserahkan? Ayahanda Kaisar sudah menyerahkan semuanya kepadaku. Lagi pula, uang yang Sang Yayu berutang padamu harus dikembalikan kepadamu. Tidak, ini tidak pantas. Ambillah, kas negara tidak kekurangan ini. Ayahanda Kaisar tidak kekurangan ini. Dan saya bahkan lebih tidak kekurangan. Lagi pula saya bilang, bahwa Sang Yaoyu harus mengembalikan uangmu. Dan saya pasti akan mewujudkannya. Yang mulia benar-benar menepati janji Anda. Teladan seorang bangsawan. Tentu saja. Saya selalu menepati janji saya. Sudah larut. Aku tidak akan menunda Yang Mulia lebih lama lagi. Yang Mulia silakan kembali untuk beristirahat. Yang Mulia bawahan selidiki dan temukan bahwa anggota keluarga Hu telah melacak Nona Chu. Untuk alasan apa? Bawahan Anda telah menyelidiki Hu baru-baru ini gesekan bisnis dengan Chu. Masalah restoran keluarga Chu yang menjual anggur palsu juga diatur oleh keluarga Hu. Bawahan Anda curigai Hu berniat celakai Nona Chu sehingga menyerang bisnis keluarga Chu. Atur 2 penjaga tersembunyi yang cakap untuk memastikan keselamatan Nona Wan King. Ya. Ibu Anda memanggilku. Bibi, mengapa Anda The datang? film was Cepat kemari translated biar kulihat and kau. narrated Kau by jati M kurus. Media. Kamu pasti menderita di Marki bukan? Semuanya sudah berlalu sekarang. Mulai sekarang semua akan jadi hari-hari baik. Memang mulai sekarang kita akan punya hari baik. Cari keluarga baik tahu latar belakangmu mulai hidup baru. Bibi. Aku tidak ingin menikah lagi. Aku tidak akan menikah dengan siapapun. Bagaimana mungkin ada wanita di dunia ini yang tidak menikah? Pilihanmu sebelumnya adalah orang yang salah. Kamu sudah bercerai. Lain kali buka matamu lebar-lebar. Carilah keluarga yang baik. Bukankah ini hanya menjalani hidup bahagia? Aku tak ingin gantungkan harapan pada pria. Aku bisa menjalani hidup yang baik sendiri. Kamu hidup sendiri. Bagaimana kamu akan hidup? Bukankah kamu tinggal di rumah? Hidup dari orang tuamu. Nanti ketika saudaramu menikah, kamu akan kembali hidup dari saudaramu. Bisakah mereka menopangmu seumur hidupmu? Tidakkah orang-orang akan menunjukmu jika kamu keluar? Tidakkah orang lain akan bergosip? Bibi, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Apa salahnya kami membesarkan putri kami? Kami mampu menopangnya. Kakaknya juga mampu menopangnya. Jika dia tidak menopang adik perempuannya, aku tidak akan mengakuinya sebagai anakku. Siapa yang bergosip? Itu karena mereka iri keluarga kita kaya. Aku hanya mengatakan, seorang wanita hanya memiliki satu kehidupan. Bukankah lebih baik memiliki pria untuk diandalkan? Benar kakak ipar. Kita tidak akan menderita kalau begitu. Kita punya banyak uang. Paling buruk kita beli pria jati menantu yang tinggal di rumah. Jika kita tidak menyukainya, kita akan mengusirnya. Kenapa wanita harus dicerai jika buat kesalahan? Sementara pria tak hadapi konsekuensi apapun. Kita akan membuat keputusan sendiri. Kita juga bisa melakukannya. Kakak ipar jangan menyesatkan Wan King. Dia masih perlu menikah. Bibi, menurutku, apa yang dikatakan ibuku sangat benar. Mungkin masa depan beli pria bawa pulang bersenang-senang. Tepat kita tak akan menikah, kita akan jalani hidup sendiri. Tidakkah kakakku akan punya pendapat tentang ini? Putri macam apa yang akan berpikir seperti ini? Orang tua mana tak biarkan putri mereka menikah? Dia tidak akan berani punya pendapat. Kakak ipar, disinilah kamu salah. Sebagai seorang wanita, bagaimana kamu bisa memengaruhi keputusan kepala rumah tangga? Bibi, kamu di sini untuk jadi kepala rumah tanggaku. Bagaimana mungkin tidak? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Baguslah kalau begitu. Sebagai kerabat, seseorang harus tahu tempatnya. Seseorang tak boleh katakan hal mengganggu. Atau lakukan hal tak seharusnya. Jika tidak, hubungan keluarga yang baik akan hancur. Tidakkah kamu setuju, Bibi? Itu benar. Kakak ipar benar.
Wan King sekarang hanya kita berdua. Katakan yang sebenarnya pada Bibi. Apakah kamu benar-benar tidak ingin menikah lagi? Sudah keberuntungan aku bisa bercerai sekali. Jika aku bertemu seseorang seperti Xiang Yali lagi, apa yang bisa kulakukan? Makanya aku suruh cari seseorang yang kamu kenal baik. Keponakanku kerabat suamiku. Kami melihatnya tumbuh sejak kecil. Sangat jujur dan dapat diandalkan. Berapa banyak putra yang dimiliki keluargamu? Dia satu-satunya putra sah. Jika kamu pergi, kamu akan The jadi film was nyonya rumah. translated and Itu narrated tidak by akan berhasil. Media. Mengapa tidak? Bibi, tahu kenapa Marquis ambil wanita lain? Sebagai istri kedua. Mengapa? Mengapa? Karena aku tidak bisa punya anak. Apa yang kamu katakan? Yang mulia, Dia sendiri yang mengatakan kata-kata ini. bawahan Anda dengar sendiri. Dia memang mengatakan itu. Mungkinkah itu alasan? Apakah bawahan Anda perlu menyelidiki? Tidak perlu. Jangan selidiki dia. Lindungi saja dia dengan baik. Ya, Siapa di sana? pria Anda. Penjaga Lingdang. Anda bisa berteriak. Meski Anda teriak sampai suara serat tak berguna. Bibi saya mengosongkan semua orang di sini. Bahkan jika Raja Langit datang hari ini tak berguna. Patuhi saya dengan patuh. Maka kita akan menjadi keluarga. Bibiku yang mengaturnya. Jika Anda bisa memberi saya 100.000 liang emas, Anda masih akan menjadi wanita yang paling saya cintai. Jika tidak, Anda hanya bisa menjadi seler. Kamu terlalu indah bermimpi. Apakah saya bermimpi? Nona Chu, saya penjaga bayangan pangeran ketiga. Untuk melindungi keselamatanmu. Pangeran ketiga. Pangeran ketiga. Jelaskan dengan jelas apa yang terjadi. Aku suka berjudi. Aku datang mencari paman. Aku kehilangan semua uangku. Bibi bilang jika aku tidur denganmu, aku bisa berjudi sepuasnya di masa depan. Tak khawatir soal makan dan pakaian seumur hidup. Aku bersumpah. Aku bersumpah itu benar. Semuanya benar. Aku ragu kamu berani berbohong. Tolong awasi dia. Aku akan pergi mencari seseorang. Ya. Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini. Kau tidak bisa melakukan ini. Tidak. Aku mengirimimu uang dan barang setiap bulan. Memastikan kau hidup dalam kemewahan. Kau sungguh. Kau kolusi dengan orang luar komplot lawan putriku. Kenapa ada orang tak tahu terima kasih sepertimu? Bibi yang kejam sekali. King King akhirnya lolos dari penderitaannya. Seberapa benci kamu keluarga kami yang baik-baik saja? Benar-benar datang dengan metode itu untuk merusak reputasi King King. Aku delusi. Aku membuat kesalahan. Kakak, tolong ampuni aku. Mengampunimu. Mimpi saja aku laporkan ini ke berwenang sekarang. Hari ini tindakan kebenaran melawan anggota keluarga ini. Aku bertekad untuk melakukannya.
Kakak aku adik kandungmu lahir dari ibu yang sama. Adik kandung. Ketika kau menyakiti King Kim, mengapa kau tidak bilang kau adalah bibi kandungnya? Aku tidak punya adik sepertimu. Bagaimana? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mengapa kamu di sini? Saya dengar sesuatu terjadi padamu. Jadi saya bergegas kemari. Merekalah yang berkomplot melawanimu. Ya, Bagaimana kamu ingin menangani mereka? ayahku berkata, laporkan ke pihak berwenang. Aku sangat setuju. Kalau begitu serahkan padaku. Besok pagi mereka akan dikirim ke Jing Shaoyin. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Kakak, tolong. Selamatkan aku. Pengawal bawa mereka pergi. Ada beberapa hal yang awalnya ingin saya tunggu untuk diucapkan. Tapi sekarang saya rasa, jika tunggu lebih lama lagi, penundaan dapat sebabkan komplikasi. Apa yang kamu katakan? Saya menyukaimu. Apa? Bukankah sudah cukup jelas? Tapi aku tidak pantas untukmu. Kamu baik dalam segala hal. Kamu hanya kurang percaya diri. Tidak sepertiku yang sangat percaya pada penilaianku sendiri. Tapi aku tidak bisa punya anak. Apa yang aku katakan? Tidak masalah. Saya masih punya 2 saudara kaisar. Tahta tidak akan jatuh kepadaku. Apakah kita punya anak atau tidak itu tidak penting. Saya hanya ingin bersamamu. Yang mulia. Kamu, Jika kamu tidak percaya padaku, saya akan segera pergi ke ayahanda kaisar dan The minta dia film was resmikan pernikahan translated kita. and Selama kamu narrated bersedia. by M Media. Apakah kamu bersedia? Tahun itu kamu bilang hanya ingin satu cinta sejati. Untuk menua bersama dan tak pernah berpisah. Tak mau berbagi suami dengan gadis lain. Saya ingat. Saya berjanji padamu. Dalam hidup ini saya hanya menginginkanmu. Tidak akan ada wanita lain. orang itu adalah yang mulia. Kalau tidak, siapa yang kamu kira? Jelas jalan keliling dinding lentera, lihat Xiang Yaoyu. Jadi, Anda pikir itu Sang Yaoyu? Itu sebabnya kamu menikah dengannya. aku sangat salah. Sekarang saya ingat. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku atas situasi saat itu. Untungnya kalian cerai atas kesepakatan bersama. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bersama dalam hidup ini. Sekarang semua telah kembali ke tempat semestinya. Maukah kamu menikah denganku? Apakah kamu khawatir tentang masalah memiliki anak? Jangan khawatir. Aku hanya akan menikahimu. Aku hanya bicara omong kosong saat itu. Aku tidak mandul. Xiang Yaoyu dan aku tak pernah sahkan pernikahan. Aku masih Masih. perawan. Itu lebih baik kau tak boleh tarik kembali perkataanmu. Mandat langit kaisar putuskan, putra kekaisaran ketigaku. Kitanjang. Berbudi luhur dan berbakat. Berkarakter mulia dan anggun. Keluarga Chu memiliki seorang putri Chuo Wan Qing
yang lembut dan berbudi luhur, berkarakter mulia dan berakhlak harum. Mereka adalah jodoh yang ditakdirkan. Persatuan yang sempurna. Kuanugerahkan pernikahan ini pada mereka. Biro Astronomi Kekaisaran akan memilih tanggal yang baik. Dan mereka akan menikah pada hari itu. Hormati dekret kekaisaran ini. Nona Chu, selamat mohon. Terima dekret ini. Mulai sekarang, kita adalah suami istri.